wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Baik, alhamdulillah ya Rabbil alamin. Terima kasih waktunya kepada Bapak Ibu semua. Di sela-sela kesibukannya masih bisa berkumpul dalam kegiatan saya Bapak Ibu. Aksi nyata modul 1.4 yaitu penyebaran, pemahaman dan penerapan budaya positif Bapak Ibu. Di sini inilah salah satu tugas saya yang nantinya akan saya paparkan, memberikan peran baik kepada Bapak Ibu semua. Di mana di sini budaya positif itu sedang digalak-galakkan Bapak Ibu, diterapkan di masing-masing sekolah, di mana kita melakukan sebuah budaya yang dimana menghilangkan rasa menghukum nantinya yang ada pada sekolah kita. Oke, Pak next proses. Adapun konsep inti budaya positif yaitu 1. Perubahan paradigma belajar, 2. Disiplin positif, 3. Kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol manusia, keenam keyakinan kelas, 7 segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi ada 7 konsep inti budaya positif. Oke, next. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, di mana pembelajaran paradigma baru merujuk kepada pendekatan dan metodologi terkini dalam dunia pendidikan yang berusaha untuk menggantikan cara-cara tradisional dengan teknik yang lebih inovatif dan relevan dengan perkembangan teknologi serta keperluan semasa. Jadi di sini semakin berkembangnya zaman, otomatis semakin berkembangnya teknologi Bapak Ibu. Bukan berarti pembelajaran media pembelajaran tradisional itu kita hilangkan, tidak. Tapi dari situlah nantinya kita akan kembangkan. Seperti sama-sama yang pernah kita lakukan di sekolah ini adalah kita melakukan pembelajaran menggunakan IT, laptop, ataupun handphone yang Bapak Ibu sering gunakan. Itu salah satu inovasi baru yang mana akan masuk ke dalam abad ke-21 Bapak Ibu. Kemudian paradigma baru ini menekankan pembelajaran yang berpusat pada pelajar. Jadi mereka langsung guru sebagai fasilitatornya saja dan siswalah yang menjadi pusat kita. Jadi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi gurunya nggak perlu banyak berbicara, nggak perlu banyak berceramah. Jadi kita memberikan dia sebuah mungkin tugas, kemudian dia nanti yang mengerjakan dan kita sebagai fasilitator dalam pembelajaran tersebut. Jadi gurunya itu teacher center, siswa berpusat kepada guru. Kalau sekarang student center, di mana siswa itu kita berpihak pada siswa. Selanjutnya pembelajaran melalui pendekatan seperti pembelajaran berasaskan proyek, pembelajaran kolaboratif, dan pembelajaran berasaskan teknik kritis serta penyelesaian masalah.
dan pembimbing anak yang menekankan pada penghargaan, pengertian, dan hubungan di luar hubungan atau paksaan. Maknanya, metode ini bertujuan untuk membangun hubungan sehat antara anak dan orang tua dan pendidik dengan cara mengajarkan nilai-nilai dan keterampilan sosial yang penting melalui contoh komunikasi yang baik. Disiplin positif menekankan pentingnya memberikan pujian dan penghargaan saat anak menunjukkan perilaku yang baik, serta memberikan penjelasan yang jelas dan logis saat anak melakukan kesalahan. Dengan demikian, disiplin positif mampu membantu anak mengembangkan rasa tanggung jawab, kemandirian, dan rasa percaya diri yang kuat. Jadi di sini jika anak membuat salah itu, bagaimana dia itu nanti kita proses. Jadi jangan menganggap dia itu terus buat salah. Jadi ada hal di sini kita bertanya dengan dia secara baik, kita bertanya apa permasalahannya, dan nanti dia juga yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia mencakup berbagai aspek penting untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan individu. Secara umum, kebutuhan itu dikategorikan dalam kebutuhan fisiologis, keamanan sosial, penghargaan, dan aktualisasi dari diri sebagaimana dijelaskan oleh piramida Maslow. Kebutuhan fisiologis meliputi makanan, air, tempat tinggal, udara, dan untuk bernafas. Keamanan mencakup kebutuhan fisik, stabilitas ekonomi, dan kesehatan. Kebutuhan sosial mencakup hubungan dengan orang lain seperti cinta, persahabatan, dan rasa memiliki. Penghargaan melibatkan rasa dihargai oleh orang lain, dan penghargaan ini diri sendiri akhirnya aktualisasi diri. Kebutuhan untuk mencapai potensi penuh seseorang dan melakukan sesuatu yang bermakna dalam hidup. Memenuhi kebutuhan dasar ini adalah langkah penting menuju kehidupan yang sehat dan memuaskan. Ini Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Manusia itu punya hak Bapak Ibu untuk bertahan hidup dengan cara apa? Dengan makan, minum, pakaian, rumah, keamanan, dan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi manusia itu punya hak untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan sama guru, dipedulikan sama orang tua, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi jika kita buat kelompok, jangan pula anak yang kurang kita kasihkan, padahal mereka itu mempunyai hak yang sama. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, kemudian berprestasi, diakui dan didengar. Selanjutnya adalah kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, kemudian tertawa. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu, tadi ada bertahan hidup, mendapat kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Next. Kemudian ada yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Di situ ada 2 Bapak Ibu. Ada yang berasal dari dirinya dalam dirinya sendiri, itu adalah intrinsik, dan ada yang keluar dari diri dia, itu adalah ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini muncul dari rasa puas atau kebahagiaan yang dapat dari melakukan suatu aktivitas. Jadi dia puas dengan hasil yang dilakukan. Contohnya hari ini dia belajar olahraga, dia berhasil mengikuti pembelajaran dengan baik, mendapatkan nilai baik, dia merasa puas. Itu datang dari dalam diri dia. Kemudian lagi motivasi ekstrinsik datang dari faktor luar seperti penghargaan, pengakuan, atau dorongan orang lain. Contohnya ketika kita suruh anak
dirinya itu merasa lebih percaya diri. Ini saja. Motivasi perilaku manusia Bapak Ibu tadi, motivasi ekstrinsik, murid melakukan disiplin dan karena diri karena menghargai kenaman atau hukuman. Jadi ada seorang siswa itu, dia itu secara terpaksa Bapak Ibu untuk belajar. Saya kalau melakukan mereka, tapi saya akan marah. Jadi dia terpaksa. Kemudian motivasi ekstrinsik, murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia datang ke sekolah dengan cepat setiap harinya, walaupun dia ada tiket, tapi dia ini merasa dia akan mendapat penghargaan. Contohnya kriminal siapa dapat tiket setiap hari, dia dapat pagi setiap hari, dia akan mendapat penghargaan. Ada titik aja saja, karena ada ucapan dari kita, siapa yang berhasil tiket nanti itu kasih di payungan. Kemudian yang terakhir adalah motivasi intrinsik, murid melakukan disiplin diri karena menghargai dirinya sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya dari dia sendiri. Bapak Ibu, saya ke sekolah datang beberapa waktu karena itu memang sudah aturan. Kemudian jika ada tugas itu sudah ada keyakinan kelas. Kemudian kalau ada jalur tiket otomatis itu sudah tugas dalam kelas yang harus dia tepati. Jadi itu timbul pada diri dia sendiri, bukan karena dia takut karena ingin mendapat penghargaan. Mungkin seperti itu. Kira jenis konsep disiplin dengan identitas gagal Bapak Ibu. Yang pertama hukuman. Hukuman itu menyakitkan pada diri dia. Kemudian dia tidak nyaman Bapak Ibu. Seolah-olah mungkin sama. Saya juga dulu seperti itu. Dia ini kita selalu mengecap bahwa anak itu selalu memberikan pembuat masalah. Padahal kita belum tahu nih dia atau ada orang lain yang menjadi terlibat dari itu semua. Kemudian murid merasa takut di sekolah, takut berada di kelas, takut jumpa gurunya, karena kita selalu menampilkan wajah yang masam, marah. Padahal memang kadang-kadang kita juga marah. Tapi dari sinilah saya belajar Bapak Ibu, sama-sama kita belajar bagaimana kita nantinya bisa mengeksekusi anak-anak yang mungkin fase-fase yang seperti kelas 4, kelas 6 ini kan fase 4, 5 ini fase pubertas. Bagaimana kita bisa mengeksekusi mereka dengan baik sehingga dia itu datang sekolah dengan nyaman, pulang sekolah dengan aman, kemudian datang sekolah dengan menyenangkan. Kemudian penghargaan itu tidak efektif Bapak Ibu. Kemudian merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai. Makanya kurikulum merdeka itu sebenarnya nggak ada ranking Bapak Ibu. Boleh kita ambil mungkin anak yang aktif dalam belajar, bukan berarti dia pintar. Kemudian anak yang sopan, santun, berpakaian rapi, itulah salah satu penilaian yang mungkin bisa kita terapkan ketika nanti untuk memberi. Saya dapat tugas hari ini, saya harus mengerjakan tugas tersebut. Penguatan jangka pendek, monitoring berkelanjutan, kemudian memperhati peraturan, perjalanan waktu untuk memenuhi kesamaan. Yang selanjutnya adalah restitusi. Murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada memecahkan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Next. Kegiatan konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ketika dia buat salah, bagaimana dia itu belajar dari kesalahannya sehingga kesalahannya tersebut tidak terulang kembali Bapak Ibu. Kemudian restitusi ini memperbaiki hubungan antara guru dan siswa, antara guru sama orang tua. Jadi selama ini kita jadi penghubung. Bagaimana nanti kita itu ada posisi lima kontrol guru Bapak Ibu nantinya selesai ini.
Ya. Kemudian restitusi adalah tawaran dengan paksaan. Kita menawar Bapak Ibu. Misalnya dia buat salah nggak buat PR. Bagaimana cara kamu bisa membuat PR? Nah, ada pun dengan cara saya polisi kita menawarkan dia Bapak Ibu. Satu. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, fokus pada karakter, bukan pada paksaan. Oke, next yang keempat. Motivasi. Oke Bapak Ibu, perbedaan contoh kasus siswa tidak mengerjakan tugas PR, kontrol manusia. Satu itu hukuman dengan kelas. Guru menghukum siswa dengan korban bendera, siswa jadi takut kepada guru. Jadi ada dengan hukuman ini, saya yakin dan percaya siswa itu akan merasa takut Bapak Ibu. Terpaksa. Yang pertama adalah saya kalau nggak buat PR, saya akan berlakukan atau disuruh keliling mana itu pembelajaran paradigma. Kemudian konsekuensinya guru memberikan konsekuensi pekerja PR tidak istirahat, guru tegas dan siswa menghormati yang berusaha. Jadi konsekuensinya cara-cara bersama membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas mengerjakan tugas PR di rumah perkembangan. Konsekuensinya jika tidak buat keperluan siswa tersebut harus membuat pada saat semakin berkembang zaman setelah pembelajaran semakin berkembang jarak konsekuensinya Bapak Ibu bukan yang disepakati oleh anak-anak. Karena kan kalau di kelas kita sama anak, kalau tidak di situ ada sekolah kita bisa bantu orang tua sama-sama kepala sekolah kita. Kemudian restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas sekolah Bapak Ibu, guru terbuka siswa menghormati guru dan dirinya. Apa yang biasanya reportnya Bapak Ibu saya gunakan itu salah satu posisi guru yang pertama adalah hukum akan masuk ke dalam Bapak Ibu satu. Dulu saya rasa menjadi kembali mendapatkan pembelajaran di pusat pendidikan yang saja dengan kelas hingga siswa itu harus sebagai fasilitator saja salah sekolah yang pelatih mendidik lapangan pembelajaran yang lebih baik. Jadi punya menghukum cara. Jadi menghukum itu ada dua, secara verbal atau secara fisik. Kita memberikan dia sobat merasa lebih bersalah oleh dia tidak orang yang baik sudah sampai kampus terus saja tidak ada orang dan kita selalu ngomong ini saya juga terbayar ibunya itu jadi saya kalau bulan itu sudah berapa kan bisa buat masalah kalau sekarang setelah ini kan saya belajar mana saya memahami bahwa saja ini salah kita berpihak kepada jadi sama-sama kita perbaiki belajarnya di depannya tidak ada ajaran melalui mereka seperti pembelajaran dalam sesuai project di mana nanti belajar bapak itu pilih mana yang mau belajar kemudian teman terkait dengan masalah dan saya baru akan menggunakan teknologi ini seperti pembelajaran dalam bahasa kalian dan bagaimana bahasa kita menjadi komponen penting dalam paradigma dan membolehkan pembelajaran yang lebih fleksibel dan diselesaikan harus begini dalam kelas. Paling memberikan pelajaran memberikan bahasa yang baik bukan saja yang memahami dan saya kasih sebagai amal pada kemudian ada pemahaman paradigma kalau sudah ada kelas kita sampai sesama dengan sesuatu yang baru kembali kita ada senang oke manajer pemahamannya manajer ini adalah posisi yang didapat oleh kita yang pada dua itu yaitu dari sisi positif apakah berdasarkan visi bahasa dan bahasa jadi kita paling bagi anak-anak salah sebuah bahasa yang harus bersifat bahasa tapi di sini ada sisi positifnya bagaimana sisi positif itu tidak akan berfase bahasa takut kita akan sampai bersalah jadi ada sampai kita melakukan siswa itu harus dilakukan dan bagaimana siswa tersebut tidak takut ketika dia bersalah atau berbuat sesuatu perbuatannya bagi dia salah. Yang pertama disebut pendekatan dalam mendidik dan penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah penerapan posisi kontrol. Membangun hubungan sehat antara anak dan orang tua dan adalah proses dengan cara mengajarkan nilai-nilai dalam saya dapat tugas yang paling penting saya nanti melalui contohan komunikasi saya harus menggunakan disiplin positif agar tertib memberikan pelajaran dan
melakukan kesalahan. Dengan selanjutnya adalah restitusi positif yang melakukan kesempatannya pengusaha dasar dan masalahnya pengandirian itu merupakan dasarnya dari orang yang dibuat. Jadi di sini jika anak membuat salah, proses disiplin dan bagaimana yaitu ada sebuah dalam proses akan kondisi bagaimana untuk melakukan diri kesalahan mereka. Jadi saya bisa tambah pada proses mereka secara kaitan kita bertanya apa kesalahannya dan melakukan yang akan saya proses kesalahan berlanjut dari kesalahan. Jadi ketika dia buat salah, kemudian ada salah manusia, belajar ada salah manusia, belajar salah aspek tidak menggunakan itu. Dan kemudian dia berada di sini memperbaiki hubungan dan kemudian ada sebuah hubungan psikologis sama keamanan sosial. Maka selama ini digitalisasi dari bagaimana diri sebagaimana dijelaskan oleh Jeremy Maslow, Bapak Ibu nanti kebutuhan psikologis kemudian dikasih awal akan bahasa kita menawar dari bernafas. Saya dia buat salah awalnya jatuh bagaimana bisa stabilitas ekonomi dan kesehatan itu kebutuhan sosial saya berhubungan dengan orang lain seperti kita menawar jalan dan masa memiliki kemudian menghargai restitusi saya dari diri fokus pada diri sendiri akhirnya akan aktualisasi diri pada kebutuhan memaksa potensi ekspektasi seseorang dan melakukan sesuatu yang berbeda adalah contoh kasus siswa tidak memulai kebutuhan mereka adalah langkah penting untuk kehidupannya saksi dan memaksa dari proses guru menghukum siswa ini bagaimana aturan kesalahan dari yang pertama adalah dengan hukuman ini saya tidak percaya siswa itu akan merasa dengan terpaksa pakaian yang sangat harus kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa menerima konsekuensinya yang guru dan mereka konsekuensi mencerdas dan istirahat guru rasa sesuai diberikan jadi konsekuensinya sama orang tua sama yang terpaksa lagi kerja sama tugas dan PR dan sesuatu rumah jadi tapi konsekuensinya kita adalah isolasi kita harus asingkan pada saat mereka tidak hal yang sama setelah pembelajaran kemudian yang ketiga adalah penguasaan harga diri sepakat keinginan untuk kita negara karena memimpin kalau kelas kita sama kemudian juga prestasi diakui dan dihargai sama selanjutnya adalah kebebasan dan mandiri kemudian resolusi pilihan menanyakan keinginan adalah dan juga membantu proses mendapatkan amal dirinya kesenangan beriman berbaik contoh asasi kebersamaan yang pertama adalah menghukum kemudian apa jadi dia pada itu dasar manusia itu saya rasa dari kota itu dari saya yang dimanfaatkan dewasa dan bersama dengan teks hingga siswa itu berpakut kemudian ada misalnya dalam motivasi belajar yang manusia ada keuangan ada yang rasanya dalam dirinya sendiri itu adalah prinsip ada
sorry, sudah terpaksa sekali, dia akan dapat penghargaan. Posisi kontrol Tapi dalam dengan cara institusi tidak. adalah proses perjalanan. Ada ucapan dari kita, siapa yang berpikir saya dapat tugas ini, saya adalah jam istirahat, kemudian lakukan adalah motivasi intensif, mudah kondisi yang pendek karena mengalami selanjutnya dan nilai-nilai yang percaya adalah kebilangan. Dia sendiri bapak ibu, saya sekolah datang. Yang selanjutnya adalah konstitusi, kemudian atas perilakunya yang ada tugas dan membaca ada yang salah di kelasnya. Kemudian penghormatannya dari orang itu sudah tugas dalam kelas. Yang hal yang harusnya disiplin dengan pendekatan institusikan karena setiap itu adalah proses menciptakan penghasil sebagai murid yang memperbaiki kesalahan mereka. Jadi sehingga mereka bisa memperbaiki
Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Hebat. Oke, baik Bapak Ibu. Itu ada di mana 5 posisi kontrol yang ada pada guru Bapak Ibu. Di mana yang pertama itu adalah mendukung. Dari video edukasi tadi, di mana si Arek sering terlambat, sehingga yang pertama itu adalah posisi kontrol mendukung. Siswa itu tidak diberi kesempatan sama sekali untuk mengutarakan kenapa dia terlambat. Jadi gurunya selalu menanyakan dengan gestur tubuh yang suara tinggi, sehingga di sini nanti akan mengakibatkan siswa itu gagal, kemudian menjadi seorang penendang. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersama, di mana gurunya berbicara tentang nanti saya dimarahi kepala sekolah, bagaimana nanti tanggapan guru lain tentang setiap hari kamu terlambat. Siswa tersebut sudah bersalah, apa bersama dengan perkataan-perkataan yang ketiga adalah sebagai teman. Sebagai teman di mana dia menggunakan bahasa yang baik, bertanya dengan baik, kemudian lagi memberikan solusi. Tapi di sini dia belum menimbulkan motivasi intrinsik Bapak Ibu. Adalah itu masih bergantung pada orang lain. Yang ketiga, yang keempat adalah memantau. Dia berbicara tentang keyakinan kelas, kira-kira kelas mana yang mau terlambat sekolah, apa keyakinan yang mau terlambat, mau membuat tulis tadi tugasnya, yang istirahat yang harus dibuat. Yang terakhir adalah manajer. Di sini lah posisi seharusnya seorang guru di mana posisi manajer ini siswa tersebut yang berbuat salah itu sambil memecahkan permasalahan dengan pertanyaan-pertanyaan berulang-ulang yang timbul dari gurunya itu. Kenapa kamu terlambat? Saya tadi kesiangan, Bu. Kok bisa kesiangan ya? Saya lupa. Oh iya, kamu masih lupa juga. Jadi bagaimana kamu tidak lupa? Saya harus mempersiapkan buku saya di malam hari. Jadi dia sendiri yang mampu memecahkan masalah, sehingga dia tahu salahnya di mana, cara permasalahannya di mana. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak berbuat kelas? Keyakinan kelas ini di mana disepakati oleh guru dan siswa Bapak Ibu. Kemudian ada keyakinan kelas. Kemudian peraturan kelas, peraturan sekolah, mungkin ruang lingkupnya itu ada guru, warga sekolah, kepala sekolah, orang tua. Itu bisa Bapak Ibu untuk menerapkannya sesuai dengan karakter sekolah yang masing-masing. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak Bapak Ibu berupa pertanyaan universal dibuat dalam pernyataan positif agar kalimat singkat dan mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas, sehingga mudah diterapkan semua warga sekolah kelas terlibat saat membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu memberikan pertanyaan, apakah keyakinan kelas kita sesuai kelas kita tahu ini Bu ini. Sepakati konsekuensinya bagaimana? Nah, kalau kita ini Bu, kalau tak kompeten ini konsekuensinya. Kalau tak kompeten olahraga ini konsekuensinya. Jadi bukan Bapak Ibu, tapi konsekuensi. Kayaknya contoh keyakinan kelas mungkin selama ini saya juga Bapak Ibu sama dulunya tidak paham. Di sini tak berpengalaman bahwasanya menggunakan kata yang positif, menjaga kebersihan kelas. Dulu mungkin kita selalu menggunakan tidak membuang sampah di kelas, tidak membuang kotoran di kelas. Kita ubah dengan bahasa yang positif Bapak Ibu, yaitu menjaga kebersihan kelas. Jadi lingkupnya mana nih? Menjaga kebersihan kelas itu mungkin tidak membuang sampah, jendela, kursi, meja, semuanya. Jadi
lingkungan kelasnya. Kemudian menghargai teman. Nah, kalau itu kan dalam bumi itu termasuk Bapak Ibu, tapi dalam satu kelompok yaitu menghargai teman. Mungkin ketika temannya berbicara, siswa yang lain memperhatikan. Ketika gurunya berbicara, panggil Zidan ke sini? Tahu, Pak. Kenapa kalau Pak Andika boleh tahu? Saya tidak memakai pakaian olahraga pada saat pelajaran olahraga. Ya, tadi Bapak mendapatkan laporan dari SD bahwasanya Zidan tidak memakai baju. Zidan tak tahu. Hari ini ada jadwal pelajaran olahraga. Kenapa Zidan tidak memakai baju olahraganya?
dengan cara yang baik, tepat, maka akan menjawab wanita dengan jawabannya dan tidak perlu beresiko. Setiap orang pasti punya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidan kelas 6. Andika telah membimbing saya saat saya melakukan kesalahan dan membantu saya menemukan solusi agar tidak mengulanginya kesalahan saya lagi. Terima kasih Pak Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arazi kelas 6. Pak Andika telah membimbing saya saat saya melakukan kesalahan dan membantu saya menemukan solusi agar tidak mengulanginya lagi. Terima kasih Pak Andika.
keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan kenapa tidak peraturan kelas? Jadi gini, keyakinan kelas ini